Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Azhari. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengantar sistem informasi. Yang pertama kita bahas adalah sejarah sistem informasi, atau yang pertama evolusi peranti keras komputer. Yang pertama adalah Electronic Numeral Integrator and Calculator atau ENIAC. ENIAC adalah mesin pelacak kembali komputer yang dibuat pada tahun 1946 oleh John B. Markley dan G. Presper Exer. Yang kedua adalah komputer UNIVAC 1 dijual secara luas pada tahun 1951. Komputer ini dijual oleh IBM. Meskipun IBM bukan merupakan pembuat terdepan dalam industri ini, pada tahun 1950-an IBM telah memiliki lini produk penuh, dan di pertengahan tahun 1960-an perusahaan ini telah merevolusikan industri komputer dengan memperkenalkan lini komputer IBM System 360. Yang kedua adalah komputer berukuran lebih kecil. Bisa kalian tahu, awal komputer dibuat memiliki ukuran sangat besar, dan ini membuat produsen komputer mulai memutar otak demi membuat komputer yang lebih kecil disebut dengan komputer mini. Dengan perkembangan zaman juga, produsen komputer juga membuat komputer yang lebih kecil, menggunakan komputer mikro atau mikro. Yang ketiga adalah hukum Moore atau Moore's Law. Istilah hukum Moore dari Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, muncul pada tahun 1960-an. Pada awalnya, hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit integrasi di sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Berikutnya adalah pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sistem operasi seperti Windows X, mengolah alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Unit pemrosesan sentral mengendalikan seluruh komponen lain. RAM bertindak sebagai tempat kerja CPU. Semakin besar kerja, maka semakin besar CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. Berikutnya adalah pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta prioritaskan komunikasi telepon antar manusia. Standar komunikasi telepon tidak pernah dimaksud untuk mengakomodasi komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Komunikasi antar komputer yang tidak mempergunakan sistem publik biasanya akan jauh lebih cepat. Standar komunikasi langsung seperti ini mulai dikembangkan setelah standar sistem telepon publik selesai dikembangkan. Berikutnya adalah evolusi di bidang aplikasi komputer. Yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi yang pertama ada data. Data adalah fakta atau angka yang belum bermanfaat karena belum diolah sebagai informasi. Kemudian data itu akan diolah menggunakan sistem pemrosesan data elektronik. Dalam akuntansi ada dua sistem pemrosesan, yaitu sistem informasi akuntansi, dan berikutnya adalah sistem pemrosesan transaksi. Berikutnya adalah sistem informasi manajemen atau SIM. Sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi terjadi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa, SIM akan menghasilkan informasi ini melalui penggunaan dua peranti lunak, yaitu peranti lunak buat laporan dan model matematis. Output informasi yang dihasilkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang akan memecahkan masalah dalam mengambil keputusan guna memecahkan masalah perusahaan. Berikutnya adalah sistem kantor virtual atau virtual office system. Sistem ini awalnya sederhana dan bersifat administratif. Namun, kini mereka hanya disebut sebagai sistem produktivitas pribadi atau personal productivity system. Dengan menggunakan teknologi untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang tidak perlu pada komunikasi manajer dan pihak lain, teknologi telah membuat manajer menjadi jauh lebih efisien. Berikutnya adalah sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Pada tahun 1971, setelah sistem pendukung pengambilan keputusan atau DIS dicetus oleh G. Anthony Gorey dan Michael Scott Morton. Keduanya profesor MIT. Mereka yakin bahwa suatu sistem seharusnya dibuat untuk memecahkan masalah dan masalah tentunya. Contoh DSS adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau kelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Yang berikutnya adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau disebut ERP. Ada sistem komputer yang memberikan manajemen mengatur seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Berikutnya adalah pengguna sistem informasi.
Pengguna pertama output komputer adalah tentu saja karyawan. Karyawan akan memasukkan semua data-data yang akan digunakan. Dan kedua adalah manajer. Manajer akan mengecek hasil-hasil data yang dimasukkan oleh karyawan dan mengevaluasi semua yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berikutnya adalah manajer sebagai pengguna sistem informasi. Karena manajer adalah individu, kebutuhan informasi yang mereka miliki sudah sangat beragam. Namun beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan sehingga kemungkinan kita fokus pada bahan informasi pemecahan masalah sistem informasi bermutu tinggi tidak akan dikembalikan kecuali profesional sistem organisasi modern. Berikutnya adalah peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Yang mana tahapan pemecahan masalah adalah aktivitas intelijen, mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi dalam lingkungan. Yang kedua ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Berikutnya adalah aktivitas pemilihan, atau memilih satu tindakan tertentu dari sebagai tindakan sedia. Ya, dan terakhir ada aktivitas peninjau, atau menilai pilihan-pilihan masa lalu. Dan terakhir ada masa depan teknologi informasi. Untuk masa depan teknologi informasi akan cerah, karena hanya dengan telepon genggam, kita dapat memperoleh informasi dari seluruh dunia dengan sangat cepat, dan tentunya dengan menggunakan internet. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.